Arnis Micro Teaching. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang COVID-19. Tapi sebelum kita langkah lebih lanjut tentang apa sih inti pembahasan dari COVID-19 ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. So, I want to introduce myself. My name is Arnis Haneng. You can call me Arnis. I'm from Fakultas Teknik in University of Makassar. Program studi pendidikan teknik informatika dan komputer, jurusan pendidikan teknik elektro. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya dapat tugas untuk menjelaskan tentang COVID-19, yang mana tugas ini adalah tugas micro teaching. So I will teaching about COVID-19. So ada nanti beberapa sub pembahasan yang akan saya bahas mengenai COVID-19 ini. Jadi teman-teman harus stay tune dan harus fokus untuk mendengarkan apa yang what I explain. Jadi teman-teman silahkan siapkan ATK-nya, alat tulis, atau silahkan siapkan speaker untuk merekam, atau bisa juga download video ini untuk lebih lanjut. Bisa juga nanti kalau there is something bisa kirim via Instagram atau email. Oke, jadi sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan dosen di mata kuliah micro teaching ini, yaitu namanya Bapak Alimuddin Sabanmiru MPD. Jadi beliau adalah dosen yang so friendly so much in our college. So mungkin udah terlalu banyak bacot, jadi langsung kita mulai saja tentang COVID-19. Check it out. Oke teman-teman, jadi kita mulai. COVID-19, apa sih itu COVID-19 atau COVID-19? Jadi COVID-19 atau COVID-19 adalah virus yang menyebabkan penyakit. Nah, nama penyakitnya adalah penyakit corona atau penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Jadi penyakit ini itu berasal dari hewan yang awalnya penyakit ini tuh menyebar di daerah Cina, khususnya di kota Wuhan. Yang kita tahu bagaimana update perkembangan penyakit ini di sana itu cukup pesat berkembang, sehingga kota Wuhan ini sempat di lockdown, dan setelah itu banyak negara-negara yang juga ikut tertular karena adanya perpindahan penduduk dari Cina ke negara-negara lain, sehingga menyebabkan penyebaran dari COVID-19 ini tuh berkembang pesat. Kemudian COVID-19 ini juga merupakan virus yang perkembangannya sangat cepat. Karena apa? Dia bisa merambat melalui benda. Jadi kalau ada orang yang terinfeksi COVID-19 ini memegang suatu benda, maka orang yang selanjutnya yang memegang benda tersebut akan terjangkit. Jadi kemudian bagaimana perkembangannya bisa sampai Indonesia? Kita tahu sudah ada beberapa negara yang sudah melockdown negaranya, seperti ada Malaysia, Singapura, yang penyebarannya mereka di negaranya memang mengantisipasi penyebaran dari COVID-19 ini. Kemudian di Indonesia sendiri itu sudah memberlakukan beberapa social distancing untuk beberapa negara, untuk beberapa wilayah maksud saya. Jadi khususnya di sini di Makassar ada beberapa kampus yang sudah diliburkan di awal penyebaran virus ini, dan puncaknya pada bulan Maret sekarang ini itu semua kampus sudah diliburkan, semua sekolah sudah diliburkan. Karena apa? Karena virus ini itu penyebarannya sangat cepat. Jadi kalau virus ini melekat pada badan manusia, dia akan sangat cepat perkembangannya sehingga langsung menyerang sistem pernafasan manusia. Jadi orang yang terjangkit COVID-19 atau coronavirus ini, dia tuh akan mengalami gangguan yang pertama flu. Jadi gejalanya pertama-tama mereka akan flu. Kemudian berasur-asur ada masa perjalanan virus namanya, itu selama 14 hari. Setelah itu setelah mereka ke dokter periksa, maka dokter akan menganalisis dan mendiagnosa mereka itu sakit paru-paru. Kemudian beberapa hari selanjutnya mereka akan kena yang namanya sesak nafas. Jadi itu gejala-gejala yang dialami oleh orang yang terjangkit coronavirus ini. Kemudian ada juga beberapa pasien atau orang-orang yang merasa khawatir karena
ada yang terjangkit flu biasa, tapi karena adanya pandemi virus corona ini, jadi mereka sangat takut karena sedikit batuk saja nanti mereka mengira bahwa itu adalah virus corona yang menyerang tubuh mereka, padahal itu belum tentu. Jadi kuncinya, if you merasa sakit, silahkan pergi ke dokter untuk periksa. Kemudian untuk perkembangan virus corona di Indonesia sendiri, saya kutip dari kompas.com, ini berdasarkan data yang dihimpun sejak Rabu 25 Maret 2020 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat hingga hari ini pukul 12.00 ada penambahan 103 pasien. Dengan demikian total ada 893 kasus COVID-19 di Indonesia. Jadi penyebarannya itu sangat cepat. Jadi kalau orang batuk itu langsung air liurnya jika mencerat atau mengenai tubuh kita, itu virusnya bisa langsung berjalan dan masuk ke dalam saluran pernafasan. Kemudian informasi ini disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, dalam konferensi pers di Geraha BNPB pada Kamis sore ini. Jadi ada penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 103 orang sehingga totalnya 893 orang kasus, kata Yuryanto. Yuri juga menjelaskan bahwa penambahan besar terjadi setidaknya di 2 provinsi, yaitu DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan data pemerintah, di DKI Jakarta ada penambahan 53 pasien dalam 24 jam terakhir. Sedangkan di Sulawesi Selatan jumlah kasusnya bertambah 14 pasien. Didominasi kasus baru banyak di DKI Jakarta. Sulawesi Selatan juga terjadi kasus penambahan cukup banyak. Hendaknya jadi atensi kita semua dalam mewaspadai diri, kata Ahmad Yuryanto. Jadi teman-teman, kita sudah tahu bersama bahwa penyebaran virus ini tuh sangat cepat, dan virus ini memang sangat berbahaya karena sudah memakan beberapa korban jiwa. Saya kutip dari situs resmi COVID-19, itu sudah ada 50 orang lebih yang meninggal hingga sampai bulan Maret ini. Kemudian diperkirakan puncak dari coronavirus ini itu meningkat di bulan Mei. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan SK atau Badan Penanggulangan Bencana sudah mengeluarkan SK untuk supaya menghindari yang namanya perkumpulan, supaya kita terhindar dari virus corona ini. Kemudian selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan supaya bisa terhindar dari coronavirus yang sangat membuat orang resah, gelisah, gundah, galau merana sampai saat ini? Itu banyak trik-triknya. Yang pertama, dari pemerintah sudah mencanangkan kita untuk social distancing. What is social distancing? Apa sih itu social distancing? Artinya itu jaga jarak. Kita harus jaga jarak dengan orang lain. Nah, for example, sekarang yang saya lakukan itu adalah kuliah online. Tugas yang diberikan oleh our lecture dari dosen itu melalui online. Jadi kita bisa social distancing, kita bisa terapkan ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada nih yang lagi tren, hashtag di rumah aja. Jadi kita bisa bekerja dari rumah, belajar dari rumah, and then do all activity in our home. Jadi itu yang pertama, kita bisa menghindari virus ini dengan cara kita tidak keluar rumah untuk menghindari bertemu dengan orang yang terjangkit virus corona. Karena ada beberapa kasus yang orang yang terjangkit virus ini itu mereka kelihatannya fine-fine aja, tapi mereka positif loh kena COVID-19. Kemudian yang paling penting juga harus jaga kebersihan. Yang first and very yang paling penting ya, itu harus cuci tangan. Kita harus cuci tangan dengan sabun atau setidaknya kita harus punya hand sanitizer. Kemudian pakai masker kalau mau keluar rumah. Dan kalau teman-teman sudah merasakan ada gejala-gejala batuk, flu, but you wanna go to something kalian ingin bepergian ke satu tempat, silahkan pakai masker untuk mencegah kalau nanti batuk air liurnya kemana-mana kan. Terus apa lagi ya, intinya be safe teman-teman. I hope kita semua bisa terbebas dari virus ini, jadi tetap stay at home.
work from home, study at your home, so kita semua bisa terhindar dari pandemi coronavirus yang sangat mengguncang dunia ya. Saya bilang sampai-sampai semua universitas diliburkan, semua sekolah juga diliburkan, dan ini menjadi suatu pelajaran penting karena cuman satu virus yang semoga cepat bisa diatasi, itu bisa mengguncang dunia. Kemudian harapan saya semoga Tuhan yang Maha Esa bisa memberikan kita kesehatan, semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, terhindar dari virus ini. Dan mungkin itu tadi sedikit banyaknya yang saya ketahui tentang coronavirus atau COVID-19, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan banyak kekurangan dari video ini karena from myself, saya masih belajar sekarang, saya masih dalam tahap belajar. Untuk bahasa saya juga yang masih campur aduk, itu semua proses proses untuk belajar. Kemudian apalagi ya, I wanna say that I'm so sad because I can't meet with my friends in campus. I miss my friend, I miss my docent, all of thing in our college. I miss so much. Apalagi ya, kayaknya sampai situ dulu deh tentang apa yang saya ketahui tentang COVID-19. Semoga tugas ini bisa diapresiasi oleh Bapak dosen. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan karena keterbatasan sarana dan prasarana untuk membuat tugas ini. But I think I'm so happy because I have a new experience to make homework gitu. Okay, thank you for your attention. See you. Jeng 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 jeng. Halo, selamat datang. Anda baru saja mengatakan sesuatu, saya tidak mendengarnya. Tuh pakai ganggu. Arnis Haneng, you can call me Arnis or Nis. I'm from Sidrap district and Saleh lain. Ketemu. Thanks for watching guys. See you in the next video.